Kalau kita pengen cukup, kita dalam keadaan tidak kekurangan, ada di Asmaul Husna. Salah satu namanya Allah yang indah, Al-Ghani. Ada satu lagi, Al-Mughni. Apa artinya Al-Ghani? Zat yang maha kaya. Kalau Al-Mughni apa? Zat yang memberi kekayaan. Kenapa Allah disebutkan di dalam asma'nya itu Al-Ghani? Jadi Allah tidak membutuhkan siapapun. Tapi kita, makhluknya itu pasti akan membutuhkan zat Allah. Maksudnya apa? Kita meyakini sifat ini. Kalau nggak Al-Ghani, Al-Mughni. Maksudnya, keberadaan kita tidak pernah merepotkan orang lain. Kalau misalkan yang datang ke rumah kita itu aja. Kita bosan atau tidak? Jadi kalau dia datang biasanya kalau minta sesuatu atau meminjam uang, kita bosan atau tidak? Biasanya orang yang nggak siap dengan keadaan ini pasti akan mengganggu. Yang sering saya amalkan itu Al-Mughni. Maksudnya apa? Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita cukup mampu untuk bisa melaksanakan sendiri. Meskipun secara keseluruhan kita masih butuh orang lain. Maksudnya apa? Biar kita tidak merepotkan. Maka untuk bisa punya sifat seperti ini, awalnya adalah orang yang selalu bermurah hati. Lawan dari kata bermurah hati apa? Pelit atau kikir. Orang yang kikir, karakter di dalam diri dia adalah kefakiran, orang yang miskin. Pikirannya orang menahan itu, tidak memberikan sesuatu, tidak memberikan zakat, tidak menginfakkan, tidak bersedekah, itu dikiranya akan bertambah. Yang saya maksud itu Al-Ghani, maksudnya karakternya harus kaya. Dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, sedikit butuhnya terhadap orang lain. Keberadaan dia tidak merepotkan orang lain. Itu awal kita untuk menjadi kaya. Maka harus punya karakter kaya. Yang dicukupi itu kebutuhannya saja aslinya. Sudah cinta terhadap apa yang dimiliki, kemudian ditahan, terus angan-angannya terlalu panjang. Harus dibedakan ya, harapan sama angan-angan. Yang diperluas itu harapan, optimisme. Meskipun ekonomi dalam keadaan turun, kita harus berpikir agar apa? Usaha kita tetap lancar. Yang nggak boleh adalah tulul amal, panjang angan-angan. Seandainya, kalau, jikalau. Maka kata-kata ini adalah bagian dari setan. Ini penghambat kita untuk menjadi kaya. Orang yang kikir itu dia menganggap apa? Apa yang dia tahan itu seolah-olah apa? Seolah-olah akan bertambah. Yang terpenting dari semua itu adalah karakternya, bukan kalau materi itu macam-macam dia. Yang penting karakternya dulu. Biar kita tidak condong ke yang negatif. Kalau kita tahan seolah-olah akan bertambah, padahal tidak. Maka ada yang harta diperuntukkan untuk memenuhi hajat kita, ada yang dikeluarkan di jalan Allah agar buat bekal kita di akhirat. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu bagian dari bekal. Dan itu adalah bagian dari ketakwaan. Karena itulah bekal yang terbaik. Khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yaitu takwa. Takwa itu butuh pelaksanaan, butuh tindakan. Bukan hanya sekedar omongan. Jadi kalau pengen kaya jangan disimpan aja, jangan diimsak, jangan ditahan. Oke, misalkan saya butuh rumah, beli rumah. Oke, saya mau butuh mobil, beli mobil. Maka keadaan yang seperti ini, kalau kita sudah punya karakter kaya seperti ini, sudah mau keadaan seperti apa, mau harga minyak naik, mau bagaimanapun juga keadaan di eksternal, kita tidak terpengaruh. Karena apa? Istiqomah di pelaksanaan itu sudah terpenuhi nih hajat hidup kita. Tapi ada yang harus dikeluarkan untuk zakat dan pengeluaran yang sunnah. Kalau zakat kan wajib, kalau sunnah seperti infak, sedekah itu kan harus dia. Tidak menunggu harus kaya, kan begitu.